Kembali di Petani Milenium. Lama kita sudah tidak keliling lagi kebun dan tidak bereksplor lagi akan pengetahuan yang baru. Jadi kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi lagi tentang eksperimen di lapangan atau mini riset yang dilakukan pada tanaman lengkeng. Kali ini kita akan berdiskusi dan berbicara agak sedikit panjang mungkin dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu tentang pencangkokan lengkeng. Jadi kita lihat yuk. Jadi setelah kemarin panen terus perawatan supaya tumbuh tunas lagi, saya melakukan cangkokan dengan tujuan supaya tanaman yang lengkeng yang tinggi ini agak rendah, terus dalam perawatan lebih mudah. Terus kita punya stok bibit yang bagus, karena kan kemarin ada pertumbuhan yang sangat bagus dari hasil panen. Jadi ayo kita lihat hasil cangkokan setelah 2,5 bulan lah, udah hampir 3 bulan sebetulnya. Nah ini dia, ini cangkokan dengan media seperti biasa dan perlakuan pencangkokan seperti biasa pada umumnya. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu, kita mencangkok harus batang yang menjulur ke atas, jangan yang ke samping karena tidak akan optimal dalam pertumbuhan akar. Jadi ini dia, kita gunakan JPT sintetis. Jadi gunakan JPT kimia supaya mempercepat pertumbuhan perangsangan akar. Tapi saya juga punya perlakuan yang menggunakan non sintetis. Artinya saya menggunakan JPT organik untuk perangsangan pertumbuhan akar. Nanti kita lihat hasilnya. Untuk jumlah cangkokannya dikondisikan aja sesuai kondisi tanaman. Jadi kawan-kawan tidak perlu muluk-muluk terlalu banyak atau sedikit untuk memilih batangnya. Jadi boleh dikondisikan, kalau sekiranya banyak dengan pertumbuhan bagus, ya kenapa tidak kita gunakan aplikasikan pencangkokan lebih banyak. Atau batangnya sedikit dan tanamannya agak rendah terus agak kecil, ya kita kondisikan juga untuk sedikit. Karena kebetulan ya ini batang bawahnya juga sudah besar, terus umurnya sudah mau 3 tahun, tinggal 3 bulan lagi dia anniversary atau miladnya ketiga, umur 3 tahun. Jadi nanti setelah Syawal insya Allah, atau mungkin setelah cangkokan ini kita ambil, kita akan pertumbuhan tunas sebentar dan coba untuk pemberian perangsangan lagi atau pemberian potasium lagi supaya bisa berbunga kembali. Nah, di sisi lain saya akan coba perlihatkan di mana penggunaan JPT organik. Saya gunakan bawang merah untuk pemberian perangsangan akar. Namun belum terlalu lama, kalau sekitar 1 bulanan lah untuk proses hasil pencangkokannya. Nah ini dia nih, sudah mulai tumbuh akar. Jadi kalau pengen ada yang gratis ya kita tinggal gunakan bawang merah aja. Aplikasinya kita bisa gerus, bisa blender, terus campurkan air. Jadi airnya kita ulas-ulas untuk setelah pencangkokan kering. Ada beberapa yang sudah tumbuh dan ada juga yang belum sebetulnya. Jadi tidak ada keserampakan dalam pertumbuhan akar. Jadi teman-teman bisa saja menggunakan JPT lain. Bahkan kalau saya saran bisa diteliti dengan sendirinya. JPT mana yang bagus, apakah organik atau non organik. Coba kita lihat yang satu lagi. Nah ini juga sama, belum ada nampak pertumbuhan akar, namun kondisi tanaman masih tetap bagus. Jadi kita tunggu sampai 2 bulan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa sukses dan tumbuh akar yang nantinya akan sangat menguntungkan kita dari segi bibit. Kita punya bibit yang lebih cepat pertumbuhan dan mempunyai indukan yang bagus. Dari segi perawatan kita punya lengkeng yang tidak terlalu tinggi, nantinya dan perawatan juga lebih mudah.
kemarin setelah pemanenan, jadi supaya pertumbuhan pucuk lebih cepat, jadi jangan sampai lupa untuk pemberian pupuk organik dan organik. Organiknya bisa menggunakan kotoran hewan apapun, dan non organiknya saya gunakan Ponska dan ZA. Dalam perbandingannya Ponska 2 dan ZA ataupun urea 1. Jadi kalau diibaratkan 2 kilo Ponska, 1 kilonya urea atau ZA gitu. Tapi untuk dosis per tanaman saya gunakan 250 gram per tanaman. Jadi mudah-mudahan masih oke, kayaknya sudah larut di tanah. Tapi coba kita akan lihat, barangkali masih ada pupuk yang kemarin belum larut oleh air hujan. Sepertinya setelah kemarin diguyur hujan sampai tengah malam 2 hari, jadi pupuknya sudah tidak nampak ya kawan-kawan. Artinya pupuknya sudah larut. Tapi untuk aplikasi kawan-kawan bisa gunakan apapun sebetulnya. Artinya bisa menggunakan pupuk apapun. Yang penting prinsipnya pupuk itu mengandung kandungan nitrogen, yang dimana supaya bisa mempercepat pertumbuhan pucuk dan menghijaukan daun ataupun merek dan lainnya, yaitu terserah aplikasi di lapangan. Bahkan beberapa petani mempunyai tips and gayanya masing-masing dalam pemberian pupuk. Tapi secara garis besar, nitrogen dalam pertumbuhan pucuk itu sangat penting. Itu saja kawan-kawan di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan barangkali ada yang tanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Kita akan diskusikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.